kantor Mas. Waktu bar maghrib itu hujan, posisi hujan, terus di jalannya itu memang banjir. Jadi lubangnya itu tertutup sama rata. Jadi gitu loh, aspal yang berlubang sama enggak itu kan rata airnya. Jadi kita nggak kelihatan posisi malam dan nggak ada lampu. Di tengah berbagai keterbatasan, kepedulian dan empati Sadio Ciptowiono pantas dijuluki sebagai pahlawan lalu lintas. Bagaimana tidak, dirinya menambal sendiri jalan-jalan berlubang dan berbahaya yang kadang luput dari perhatian. Terbukti aksinya ini pun mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Hal ini membuktikan bahwa kebahagiaan tidak hanya bersandar kepada ketumpukan materi belaka, tetapi cukup dengan aksi nyata, tanpa imbalan dan tanpa publikasi. Tubuh rentam Mbah Sadio masih kuat mengayuh beca, berkeliling Kampung Kerasak, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Setiap pagi, lelaki berusia 65 tahun ini mengumpulkan plastik-plastik bekas kemasan air minum untuk dijual kembali. Di rumahnya, plastik yang ia kumpulkan akan disortir sesuai dengan ukuran dan bentuk. Tidak hanya plastik, berbagai jenis karton bekas, alat elektronik, dan besi tua juga ia peroleh dari hasil berkeliling selama 1 hari penuh. Namun hari-harinya tidak hanya dihabiskan untuk memungut barang bekas. Ada hal lain yang mengusik nurani Mbah Sadio. Apa alasannya kenapa Mbah mau menambal jalan, padahal penghasilannya Mbah ini bisa dibilang katakanlah untuk keseharian sehari-hari aja kurang gitu. Iya. Itu didasari pertama saya itu kan sebelumnya saya sudah janji pada diri saya, asal Allah memberikan umur panjang, saya dikasih kesehatan, hidup saya abdikan untuk ibadah gitu. Nah itu salah satu sarana buat saya melangkah melaksanakan ibadah saya. Gara-gara kan ada masalahnya, gara-garanya saya terperosok ke lubang, gara-gara rebutan jalan itu sama pengendara yang lain. Jadinya pertama saya menghindari cekcok, mendingan saya yang ngalah, nggak tahunya saya jadi korban saya sendiri gitu. Jadi korban sendiri. Tingginya kasus kecelakaan yang menimpa warga desa akibat banyaknya lubang yang menganga di sepanjang jalan membuat Mbah Sadio tak tinggal diam. Dimanapun, setiap kali menemukan lubang jalan, Mbah Sadio akan berhenti untuk menambalnya. Dalam mewujudkan niat baiknya, Mbah Sadio tak segan-segan menyisihkan sebagian dari pendapatan yang tak seberapa untuk membeli bahan penambal jalan. 1 sak semen ia beli dengan harga sekitar Rp38.000. Sedangkan kerikil dan pasir ia dapatkan dari kemurahan hati dan sumbangan pekerja bangunan. Berbekal cangkul dan alat-alat bangunan, untuk setiap 1 lubang yang diperbaiki, Mbah Sadio memiliki rumus 1-2-3, yakni 1 ember semen, 2 ember koral atau batu pecah, dan 3 ember pasir. Bahan-bahan ini memang bukan material standar untuk melapisi jalan yang seharusnya terbuat dari aspal hitam. Namun hanya bahan-bahan inilah yang dapat ia beli untuk menutup jalan berlubang. Kalau bahan-bahan yang Mbah beli itu kan semen, kemudian juga pasir, ada batu kerikil, sedangkan jalan itu kan aspal. Itu awet nggak sih Mbah sebenarnya? Atau cuman itu sementara saja? Iya, sifatnya memang sementara, mengurangi angka kecelakaan gitu tujuannya. Kalau itu memang kontras Mas. Kalau aspal itu kan butuh panas, tapi kalau semen itu kan butuh dingin air maksudnya. Kan kontras, memang kontras. Tapi kan sifatnya sementara, biar nggak ada kecelakaan, nggak ada kecelakaan yang lain. Tapi keluarga mendukung Mbah apa yang Mbah lakukan ini, karena kan mungkin untuk biaya hidup keluarga, kemudian juga, tapi sisanya untuk kepentingan orang lain begitu. Ya awalnya sih gerundilan, tapi saya beri arahan kapan lagi mau ibadah. Mumpung saat ini bisa diberi kesempatan Allah, diberi kesehatan,
diberi waktu lah, gunakan waktu itu. Saya arahkan begitu, ya lama-lama paham. Dalam sehari, Mbah Sadio dapat menambal 1 sampai 2 lubang dengan kedalaman rata-rata 5 hingga 10 cm dengan luas kerusakan tidak lebih dari 1 meter. Mbah Sadio telah menambal puluhan lubang yang ada di ruas-ruas jalan menuju ke desanya, seperti jalan di Gondang Mantingan, Tunjungan Mantingan, sampai jalan menuju ke Jembatan Tempur Sari. Saat menambal jalan, tak jarang dirinya mendapat penolakan dari warga. Ada pula yang menganggap apa yang ia kerjakan sebagai sebuah pekerjaan yang sia-sia. Sadio tak ambil hati dan tetap kukuh pada keyakinannya. Niat baik menambal jalan merupakan panggilan hati yang tak dapat digantikan dengan apapun. Saya bersyukur saya itu, niat saya itu banyak yang memahami maksud saya. Jadinya ya ada sih, cuman yang salah paham memang ada. Tapi dibanding yang salut simpati sama tindakan saya, acungi jempol itu saya benar-benar ada perasaan kebanggaan, ada kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri. Ya. Keikhlasan hati pria bernama lengkap Sadio Ciptowiono ini berangkat dari pengalaman buruk yang pernah menimpanya. Pada 2012, saat mengayuh beca, Mbah Sadio kecelakaan. Kala itu, becanya terperosok ke dalam sebuah lubang di salah satu jalan di desanya. Akibatnya, roda becanya rusak. Dari kejadian itu, Mbah Sadio bertekad bahwa jika ada sedikit rezeki yang diperoleh dari hasil memulung, ia akan menambal sendiri jalan-jalan yang rusak. Apalagi untuk pengendara sepeda, pengendara kendaraan umum itu sangat membantu, karena dengan adanya lubang itu banyak yang kecelakaan. Lah, dengan adanya kegiatan Mbah Sadio ini sangat membantu melancarkan para pengendara untuk beraktivitas. Sebelumnya sudah tahu, karena memang sebelum menambal jalan bekas saya jatuh itu kan juga memang itu di sebelah timur itu kan ada jembatan, itu juga pernah ditambal, terus sudah pernah dicat juga, jembatannya itu dicat, ditambal, nggak hanya di sini kok, di sana-sana juga sudah ada, tapi memang baru punya sekarang. Iya. Mbah Sadio tinggal di rumahnya di Duku Grasak RT 42, RW 11, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Ia tinggal bersama istrinya Tumirah, cucu, dan keponakan yang sesekali datang menjenguk. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 5 orang anak. 2 diantaranya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Saat ini, ketiga anaknya sudah mandiri, bekerja di luar kota Sragen dengan beragam profesi. 2 dari 7 cucu Mbah Sadio tinggal bersamanya. Selama 43 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, di mata istri dan keluarganya, Mbah Sadio dikenal sebagai lelaki sederhana yang bertanggung jawab. Tumirah juga tak keberatan jika nafkah sang suami dari memulung yang tak lebih dari Rp100.000 per hari disisihkan sebagian untuk membeli bahan penambal jalan. Seminggu 100, sok 90, ngasih uang saya seadanya, turahannya begitu semen. Enggak apa-apa saya, wong buat orang banyak, enggak apa-apa saya, iya, enggak apa-apa. Keluarga bersahaja ini tak hanya hidup demi kepentingan diri sendiri. Hidup memang patut diperjuangkan. Namun lebih dari itu, hidup haruslah bermanfaat bagi semua. Ya, Mbah Sadio itu benar sangat baik sama lingkungan, terutama itu sama lingkungan. Itu kalau ada apa-apa itu dia tuh cepet gitu. Jadi nggak usah dikasih tahu bahwa di komando, Mbah ini mau ada ini, ada umpamanya ada lelayu gitu ya. Mbah ada lelayu. Dia sudah dengar tuh, tahu-tahu sudah di makam. Iya, bawa alat sendiri. Tapi sekarang kan di makam sudah ada alatnya, jadi cuman orangnya aja ke sana, jadi sudah siap nanti di sana gitu. Terus di lingkup terutama kalau ada orang punya hajat itu juga luar biasa. Jadi membantunya itu iya tanpa pamrih gitu. Bener.
Di saat semua pelintas jalan hanya mengeluhkan keadaan, Mbah Sadio justru mengambil tindakan nyata untuk menambal sendiri lubang yang tersebar di jalan-jalan sekitar kampungnya. Aksi sederhana yang dilakukan Mbah Sadio mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Warga desanya pun mengaku bangga dengan aksi Mbah Sadio. Mereka bahkan menjadikan aksi Mbah Sadio sebagai cerminan masyarakat yang turut membantu kinerja pemerintah daerah. Hambatan pemerintah daerah terkait anggaran dan waktu pengerjaan jalan menjadikan aksi Mbah Sadio sebagai contoh teladan bahwa sarana fasilitas umum seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Ya, membanggakan buat kami. Artinya apa? Ketika masyarakat kita peduli dengan lingkungan, khususnya dalam rangka untuk ikut membantu perbaikan, ya, perbaikan jalan yang notabene itu memang menjadi tanggung jawab kita, dalam hal ini pemerintah. Baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Tapi peran Mbah Sadio ini mengingatkan kepada kita supaya dalam melaksanakan satu perbaikan atau pembangunan jalan itu memang lebih cepat, lebih baik. Artinya ketika nanti ada jalan yang rusak tanpa kita perbaiki, efeknya kan satu, bisa membuat orang kecelakaan. Nah, itu yang sudah dilakukan Mbah Sadio itu sangat amat membanggakan saya. Di sana ada seorang kakek pemulung berusia 65 tahun. Mbah Sadio namanya. Pemberitaan mengenai sosok Mbah Sadio muncul di berbagai media. Semuanya mengupas tentang sepak terjang pemulung berhati mulia ini. Yang penting semen dulu. Iya, sisanya buat makan. Dari sosok sederhana Mbah Sadio, kita dapat belajar bahwa berbuat kebaikan tidak perlu menunggu. Lakukanlah, maka orang akan mengikuti. Sejalan dengan niat baik Mbah Sadio, komunitas Jogja Nyahnyo memberikan perhatian lebih terhadap kondisi jalan berlubang yang ada di kota Yogyakarta. Mereka bergerak dengan dana swadaya hanya dengan tujuan agar para pengguna jalan yang melintasi jalan-jalan di kota pelajar ini tetap menjadi yang utama dalam hal keselamatan. Jogja Nyahnyo, begitulah mereka memberi nama komunitas yang memperbaiki lubang jalan di sekitar kota Jogja. Pada awalnya, komunitas ini beranggotakan 10 pemuda sukarelawan yang berasal dari berbagai profesi. Salah satunya Arditya Eka Sunu atau biasa disapa Adit. Gerakan sosial yang dilakukan Adit bersama kawan-kawannya telah berjalan sejak 2015. Awalnya gerakan yang muncul tanpa disengaja ini tak memiliki nama. Baru pada 19 Februari 2016, Jogja Nyahnyo dipilih sebagai nama komunitas gerakan ini. Dalam bahasa Jawa, Nyahnyo berarti ikhlas memberi tanpa syarat, yang menumbuhkan semangat budaya gotong royong. Dengan modal seadanya, yang berasal dari dana iuran anggota sebesar Rp1.000 per hari, anggota komunitas ini membeli semen, koral, pasir, dan bahan lain untuk menambal jalan. Dana itu kita swadaya, kita patungan setiap beberapa minggu sekali kita kolektif dengan hitungan satu hari itu Rp1.000. Kita sengaja Rp1.000 itu karena kita ingin menunjukkan bahwa hal ini adalah murah. Yang tidak murah mungkin adalah perhatian ataupun kesempatan kita untuk merecover jalan. Sementara ini banyak orang, banyak warga mengira itu memang sudah kewajiban orang lain, tapi tidak bagi kami karena ini menjadi hak karena kita butuh efektivitas atau butuh percepatan perbaikan. Malam hari dipilih sebagai waktu untuk menjalankan aksi mereka. Hal ini dilakukan lantaran pada waktu malam aktivitas jalanan tidak seramai siang hari. Mereka pun lebih leluasa menjalankan kegiatan ini. Ada yang bertugas mengamankan jalan, mencampur bahan, membersihkan lubang, dan bersama-sama menambal jalan hingga permukaannya rata kembali. Pada awalnya kita marking dengan cat semprot, lalu kita ambil sedikit hal yang lebih repot, tapi satu step
kita lebih maju, yaitu kita benar-benar merecover, tidak hanya melulu market. Mereka juga mencampurkan cairan khusus agar adonan cepat mengering, sehingga dapat segera digunakan oleh pengguna jalan untuk melintas. Dengan demikian, lubang jalanan yang tadinya menjadi penyebab kecelakaan menjadi rata dan aman untuk dilalui. Kita pengen kritisi banyak masyarakat juga bahwa kesadaran menjaga lingkungan termasuk dalam hal ini adalah potensi kecelakaan, yaitu lubang di jalan. Berangkat dari kegelisahan karena banyaknya jalan yang berlubang, sejak 2015, komunitas ini turun ke jalan mengambil inisiatif menambal lubang yang dianggap berbahaya. Komunitas ini juga tumbuh karena pengalaman beberapa anggotanya yang pernah mengalami kecelakaan akibat jalan berlubang. Informasi keberadaan lubang di jalan mereka dapatkan dari laporan para anggota yang kebetulan melintas di jalan berlubang. Selain lokasi, kedalaman lubang, luas kerusakan, sampai kepadatan yang terdapat di jalan tersebut juga harus dicatat. Setidaknya untuk kita pribadi, artinya rute-rute yang kita lewati dan kita menemukan, kita pasti recovering. Selebihnya mungkin bisa ditanyakan kepada pemakai jalan, tapi saya yakin akan sedikit bermanfaat untuk pemakai jalan yang lain. Kita recovering jalan yang rusak, artinya di sini kita tidak mengambil peran otoritas, tapi kita lebih memandang itu sebagai hak keselamatan berkendara, seperti itu. Area kerja mereka cukup luas, meliputi hampir sebagian wilayah kota Yogyakarta. Mereka berdalih, jika pemerintah kota dan kepolisian ingin menumbuhkan keselamatan berkendara, maka hal utama yang seharusnya dilakukan adalah keselamatan pengguna jalan. Keselamatan pengguna jalan salah satunya bisa didapat jika sarana jalan memadai dan yang rusak segera diperbaiki sehingga dapat menekan angka kecelakaan. Media sosial diakui memiliki peran besar bagi komunitas Jogja Nyahnyo. Melalui media sosial, komunitas ini mendapatkan akses informasi dari para pengguna jalan yang menemukan jalan berlubang dan tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Setelah menerima informasi, anggota komunitas ini akan mencari solusi untuk bergerak bersama menambal jalan. Sejumlah hal harus dipersiapkan sebelum turun ke jalan. Mulai dari mengkalkulasi tingkat kerusakan, kedalaman, hingga biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli alat serta bahan penambal jalan. Kalau sekarang lebih mudah, artinya kita memanfaatkan media sosial. Media sosial dalam hal ini kita mendapat banyak info soal kedaruratan. Belum juga masing-masing dari teman-teman juga mempunyai rute sehari-hari, rute pekerjaan, rute ke kampus dan sebagainya. Mereka ambil rute yang berbeda. Ketika menemukan, kita akan report di grup WhatsApp, lalu kita obrolkan, lalu setiap seminggu sekali kita bikin aksi seperti itu. Kalau sekarang kita lebih enteng lagi karena kita pernah dipertemukan dengan otoritas, artinya kita juga melapor balik kepada beliau-beliau otoritas untuk segera menangani kedaruratan di jalan. Aksi menambal jalan yang dilakukan Jogja Nyahnyo mendapat apresiasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X. Kala itu, Sultan menggagas pertemuan antara komunitas dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan agar terbangun sinergi dalam menangani permasalahan jalan berlubang di Yogyakarta. Banyak alasan dilontarkan oleh anggota komunitas Jogja Nyahnyo saat pertama kali bergabung dengan komunitas unik ini.
Ada yang karena merasa upaya perbaikan jalan di kota Jogja lamban, ada pula yang bergabung karena pernah menjadi korban jalan berlubang. Saya juga salah satu korban, Mas. Maksudnya korban jalan berlubang itu. Jadi terus ada niat untuk ikut gabung ke komunitas YNN. Dalam komunitas ini, terdapat struktur keanggotaan yang unik. Mereka menggunakan nama-nama jabatan daerah seperti Tumenggung yang dijabat Ardetia Eka Suno. Tumenggung bertugas sebagai leader, sedangkan anggota yang lain menyandang nama lurah. Pemilihan nama jabatan ini berangkat dari rasa kedaerahan yang masih mereka junjung tinggi. Pada awalnya ini bukan sebuah komunitas, ini hanya sebuah gerakan. Artinya kita just iseng, tapi lama-kelamaan kita pengen kritisi banyak masyarakat juga bahwa kesadaran menjaga lingkungan termasuk dalam hal ini adalah potensi kecelakaan, yaitu lubang di jalan seperti itu. Jadi kita bentuk komunitas, kita publish bahwa ada loh gerakan seperti ini. Artinya monggo silahkan dimiliki oleh banyak orang. Artinya kita kembalikan lagi menjadi gerakan. Berawal dari gerakan, kita bentuk komunitas, kita pulangkan menjadi gerakan. Artinya ini harus dimiliki bersama karena ini juga kepentingan kita sendiri juga. Baik bagi Mbah Sadio dan komunitas Jogja Nyahnyo, aksi sederhana mereka datang tanpa paksaan dan tak mengharap imbalan ataupun publikasi. Berangkat dari pengalaman yang sama mengenai buruknya sarana perkotaan seperti jalan, serta tak ingin ada korban, menyadarkan kita bahwa sarana umum merupakan tanggung jawab bersama.